Halo minasang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ohayo gozaimasu. Selamat berakhir pekan dan juga selamat melakukan aktivitas ya. Nah, di video kali ini aku mau membahas tentang dua hal yang sangat penting, apalagi buat kalian yang ingin bekerja di Jepang ya. Dan buat kalian yang penasaran kali ini aku mau membahas tentang apa, jangan lupa simak video aku sampai akhir. Oke teman-teman, nah kali ini tuh aku mau membahas tentang gigi berlubang dan juga mata minus ya. Kira-kira bisa bekerja di Jepang atau enggak? Pastikan di antara kalian yang pingin bekerja di Jepang itu kan punya dua hal tersebut ya. Pasti di antara kalian tuh pasti ada gitu. Dan juga kalian tuh penasaran kira-kira bisa atau enggak untuk bekerja di Jepang. Nah, pertama aku tuh mau membahas tentang mata minus ya. Untuk mata minus, insya Allah bisa bekerja di Jepang teman-teman. Pasti kalian seneng ya. Nah, insya Allah tuh bisa. Mungkin memang ada sebagian perusahaan yang mencantumkan kalau matanya itu harus normal ya. Tapi menurut aku, sepengetahuan aku itu masih banyak perusahaan yang tidak mencantumkan tentang masalah mata minus. Jadi kemungkinan besarnya itu buat yang punya mata minus insya Allah bisa bekerja di Jepang, karena jujur mata aku sendiri pun juga udah minus ya teman-teman, udah minus karena sering main HP gitu, jadinya minus. Alhamdulillah aku juga bisa bekerja di Jepang meskipun punya mata minus, dan juga banyak teman-teman aku selain di perusahaan aku itu yang punya mata minus, alhamdulillah juga bisa bekerja di Jepang ya. Bahkan banyak di antara mereka tuh lebih tinggi minusnya dibandingkan aku gitu. Tapi alhamdulillah kita bisa bekerja di Jepang. Tapi saran aku ya, sebelum kalian bekerja di Jepang, misalkan kalian punya mata minus atau silinder ya, itu saran aku sih kalian harus punya kacamata ya, setidaknya satu bawa dari Indonesia untuk jaga-jaga gitu kan. Kita tidak tahu nanti pekerjaan kita itu membutuhkan kacamata atau tidak ya. Meskipun orang perusahaan tidak mencantumkan kalau tidak masalah tentang mata minus, itu setidaknya kita punya solusi ya sebelum sesuatu hal yang tidak kita inginkan itu terjadi. Mungkin tiba-tiba kerepotan karena mata minus dan kita butuh kacamata gitu. Kalau harus cari mendadak gitu kan kayaknya agak repot ya, apalagi di Jepang kita butuh adaptasi waktu pertama kali bekerja gitu. Dulu sebelum aku terbang ke Jepang juga disaranin sama orang LPK yang memberangkatkan aku gitu untuk beli kacamata, karena sebelumnya aku juga tidak punya kacamata ya. Jadi disaranin untuk bawa kacamata walaupun cuma satu gitu, ibaratnya sedia payung sebelum hujan gitu teman-teman, kan untuk jaga-jaga ya. Takutnya kalau dibeli di Jepang itu mahal atau gimana gitu. Kalau kita beli di Indonesia itu kan kita udah kira-kira udah bisa tahu harganya sekian-sekian gitu kan, udah bisa sudah bisa menyesuaikan dengan kemampuan kita untuk beli yang harga berapa gitu. Waktu di Indonesia sebelum aku berangkat juga beli satu yang harganya standar. Nah, buat kalian yang punya mata minus tapi pingin bekerja di Jepang, kalian sekarang udah tenang ya, karena udah tahu jawabannya, insya Allah bisa gitu. Nah, terus sekarang aku mau membahas tentang gigi berlubang. Di antara kalian pasti ada ya yang ingin bekerja di Jepang tapi masalahnya punya gigi berlubang, terus kira-kira bisa atau enggak gitu kan, kadang mengganggu pikiran gitu. Insya Allah bisa teman-teman, karena teman-teman aku juga ada ya yang punya gigi berlubang gitu, alhamdulillah mereka juga bisa bekerja di Jepang. Tapi saran aku sebelum kalian bekerja di Jepang, waktu di Indonesia kalau bisa
kalau bisa itu giginya dicabut terlebih dahulu teman-teman, karena kan kalian tahu sendiri kan, untuk cuaca di Jepang itu kan ada musim dingin, apalagi dinginnya itu ya menurut aku udah dingin banget gitu ya, apalagi di daerah aku, padahal daerah yang termasuk udah bawah gitu ya, Kumamoto itu kan udah daerah bagian bawah gitu, tapi masih menurut aku masih dingin banget. Nah, ketika musim dingin itu kan, atau cuaca dingin itu biasanya gigi berlubang lebih sering bereaksi ya, lebih sering kambuh gitu. Jadi saran aku sih ya tadi, waktu di Indonesia kalau bisa dicabut, kalau nggak bisa ya setidaknya kalau sewaktu-waktu kambuh mendadak ketika kita sedang bekerja atau sedang melakukan aktivitas lain gitu, kalian punya solusi ya, setidaknya punya obat atau apa untuk bisa meredakan sakit gigi tersebut. Nah, mungkin cukup sekian pembahasan aku tentang gigi berlubang dan juga mata minus teman-teman. Pasti kalian sekarang udah lega ya, udah nggak kepikiran lagi tentang dua hal tersebut. Nah, buat kalian yang sudah mau terbang ke Jepang atau lagi mau proses gitu, kalian tetap semangat ya, tetap optimis kalau kalian pasti bisa. Dan jangan lupa kalau ketika sudah di Jepang, kalian jangan lupa untuk tujuan kalian pergi bekerja di Jepang itu apa, supaya ketika pulang kalian tidak menyesal karena menyia-nyiakan waktu yang sudah ada. Nah, terima kasih banyak buat kalian yang sudah menonton video aku. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe ya teman-teman, karena dukungan kalian itu sangat penting buat aku untuk lebih semangat membuat video-video berikutnya gitu. Oke, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayonara.